Saudara-saudariku yang dimuliakan Tuhan, hari ini hari Selasa 16 Mei 2023, program Sate Penyu kembali menyapa kita pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita sejenak merenungkan firman-Nya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara, menyertai kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Hati kami menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan disampaikan menjadi benih yang tumbuh, yang berakar dan berbuah lebat. Terpujilah Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, tema kita pada malam hari ini adalah Kukan Terbang Tinggi. Kukan Terbang Tinggi. Diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Wow, firman Tuhan ini luar biasa datang kepada kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudariku, seekor burung raja wali bisa bertahan hidup sampai 70 tahun. Wow, usia yang sangat panjang. Tetapi untuk sampai ke sana, burung raja wali melewati fase yang sangat sulit di usia 40 tahun. Apakah itu? Usia 40 tahun, seekor burung raja wali sudah memiliki paruh yang bengkok dan juga sudah mulai retak. Kuku-kukunya sudah tidak tajam lagi untuk menangkap mangsa. Sayapnya sudah begitu tebal, sehingga dia sangat sulit untuk terbang. Nah, di usia ini burung raja wali memilih apakah dia akan mengikuti fisiknya yang semakin lemah dan akan mati, atau memilih untuk mentransformasi, berubah fisiknya sehingga dia bisa bertahan hidup bahkan sampai 70 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika seekor burung raja wali memutuskan untuk bertahan hidup dan memutuskan untuk mentransformasi fisiknya, burung raja wali akan terbang ke pegunungan yang tinggi. Di sana dia akan membuat sarangnya, lalu akan mematukkan paruhnya di bebatuan yang ada di sana sampai paruhnya lepas. Ketika paruhnya sudah lepas, dia akan berdiam diri menunggu paruhnya tumbuh. Ketika paruh yang baru sudah tumbuh, tentunya sudah akan lebih tajam. Dengan paruh yang baru itu, dia akan mencabut kukunya satu persatu. Sangat menyakitkan. Ketika hal itu sudah terjadi, dia kembali lagi menunggu sampai kuku yang baru tumbuh. Ketika kuku yang baru sudah tumbuh, dengan kuku itu akan dipakai untuk mencabut bulu sayapnya yang sudah tebal. Semua bulu dicabut dan menunggu sekali lagi sayap atau bulu yang baru tumbuh. Seekor burung raja wali menunggu hal itu selama 6 bulan di atas gunung. Dia berdiam diri menunggu sampai semua proses yang sangat menyakitkan itu terjadi dan bisa dilewati. Ketika itu semua sudah berhasil, dengan sayap yang baru dia akan terbang tinggi. Dia akan memakai sayapnya dengan kekuatannya, dengan paruh yang baru, dengan kuku yang baru untuk menangkap mangsanya. Dan semuanya itu bisa dilalui sampai umur 70 tahun. Nah, kitab Yesaya yang sudah kita baca yang tadi berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika kita mengalami persoalan, kita memilih apakah kita menunggu jawaban Tuhan atau kita mencari jalan keluar sendiri. Apakah kita akan terus menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan waktu Tuhan, terus percaya, berpengharapan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita hadapi. Dalam kehidupan kita ada banyak sekali yang terjadi yang mungkin di luar batas kemampuan kita. Tetapi melalui kitab Yesaya ini kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang hidup, yang memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Di kitab lain berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Asalkan kita sabar untuk Tuhan bertindak, untuk Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, untuk Tuhan menolong kita, untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan jalan-jalannya di dalam kehidupan kita. Melalui kesabaran dan ketekunanlah seseorang akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang terlambat dan juga tidak ada yang terlalu cepat. Jangan merasa lelah dan putus asa ketika menantikan pertolongan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Dia mendapat kekuatan yang baru. Firman Tuhan ini tadi berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukankah ini yang kita rindukan di dalam hidup kita setiap hari? Ketika kita menjalani hidup kita diperhadapkan dengan sesuatu yang di luar ekspektasi atau di luar kenyataan, di luar yang kita harapkan, bukankah Tuhan berkata kepada kita hari ini, apakah engkau masih mempercayai Tuhan dan menantikan Dia untuk menjawab dan menolong kita? Burung Raja Wali, ketika dia terbang, ada badai, dia tidak pernah menghindar. Ia membiarkan dirinya berada dalam badai tersebut dan membentangkan sayapnya untuk mengikuti ke arah mana badai itu terjadi. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, burung Raja Wali dapat terbang tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai justru berdampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, yaitu kekuatan baru setelah bertransformasi, memilih untuk merubah sesuatu yang buruk dalam diri kita. Apakah itu? Manusia lama kita, kesombongan kita, karakter-karakter buruk kita. Tuhan proses itu semua walaupun sangat menyakitkan. Bahkan Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada sesuatu yang dalam diri kita yang Tuhan mau bersihkan, yang Tuhan mau proses. Dan ketika semua itu terjadi, kita pun akan memperoleh kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali, dalam proses transformasi, Tuhan mau juga kita semua bertransformasi, mau berubah hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Dia, seperti apa yang Tuhan mau
di dalam diri kita. Kita akan menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang, bukan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu, dan kita berjalan dan tidak menjadi lelah, karena ada kekuatan yang baru, yaitu dari Tuhan yang menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, mampukan kami untuk kami terus menantikan Engkau di dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak mampu, kami tidak bisa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami dimampukan. Tolong kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini seperti burung Raja Wali yang sanggup berdiam diri. Kami juga berdiam diri di hadapan Engkau, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, tidak terburu-buru, tetapi kami menjadi tekun, sabar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami beristirahat malam hari ini dengan kekuatan yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.